cepat. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Oke, hari ini anak-anak ibu sudah semangat dengan pelajaran kita hari ini? Selalu. Nah, anak-anak ibu hari ini sudah sarapan? Selalu. Ya. Ada yang nggak sarapan hari ini? Pandi, Zahwa, sama Roni. Setia dia. Masih banyak anak-anak ibu yang belum sarapan. Nah, Pandi, kenapa Pandi belum sarapan hari ini? Nah, terlambat. Besok jangan terlambat lagi ya. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Pandi itu boleh ditiru atau tidak boleh ditiru? Tidak boleh ditiru. Nah, kalau tidak boleh ditiru, Pandi, besok jangan lagi terlambat. Bangun tidurnya cepat. Tidurnya malam hari harus cepat sehingga bangun paginya juga cepat. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Coba tunjuk tangan. Ya, coba Zaki berdiri sebelah ibu nak. Kita pimpin doa sebelum belajar. Yuk pimpin doanya. Siap, baca doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah waghfir zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Zaki. Kembali ke tempat duduk. Anak ibu yang tidak hadir, tidak datang ke sekolah. Ya, Elsie sama Fadila. Ada keterangannya Siti tahu? Lomba. Ya, lomba. Oh iya, Elsie sama Fadila dia pergi lomba silat ya. Nah, hari ini berarti 2 orang teman kita sedang berjuang untuk mendapatkan juara dalam kegiatan pencak silat. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kita. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, anak-anak ibu akan ibu ajak menyanyikan lagu daerah. Tahu enggak lagu daerah Kampung Jawa di Mato? Tahu. Nah, kita nyanyi bersama dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Kampung nan Jawa di Mato, gunung sansai bambu lilian, kawan kawan kamu, sekalian suliang kiraso, letakkan do kampung, takana do kampung, Indo ayah desa donyo, semua imbau gen pulang, letakkan do kampung. Kampung nan Jawa di Mato, gunung sansai bambu lilin, letakkan do kawan kawan kamu, sakit dan batu yang sulit, bantu doanya ladelo, nasuah gotong royong, samo diraso, letakkan do kampung, takana do kampung, Indo ayah desa donyo, imbau dengan pulang, letakkan do kampung, takana do kampung, ayah desa donyo, imbau dengan pulang, letakkan do kampung. Anak ibu sudah nyanyi lagu daerah. Apa judul lagunya nak? Kampung Jawa di Mato. Nah, Kampung Jawa di Mato itu lagu daerah berasal dari apa? Dari daerah apa? Sumatera Barat. Jadi anak-anak ibu semua mengenal setiap lagu daerah yang ada di Indonesia. Karena banyaknya keberagaman suku dan ras di Indonesia, kita harus saling
Saling menghargai. Boleh kita mencaci teman kita yang berbeda ras? Tidak. Kita harus saling menghargai. Nah, anak ibu, sekarang ibu mau bertanya. Anak-anak ibu pernah enggak pergi liburan? Pernah. Yang pernah pergi liburan coba tunjuk tangan. Kiran ya. Kiran ibu tanya ya. Kiran liburannya kemana? Padang. Kiran liburannya ke Padang. Sekarang Melisa. Melisa liburannya kemana? Payakumbuh. Ada lagi yang pergi liburan selain ke Padang dan ke Payakumbuh? Ada lagi? Aira kemana? Nah, Pekanbaru. Nah, tadi ada 3 teman kita. Ada yang pergi berliburan ke Padang, ke Kiran. Yang kedua Melisa ke Payakumbuh. Yang ketiga Aira ke Pekanbaru. Sekarang ibu tanya Kiran. Kiran ke Padang waktu itu pagi hari, siang hari atau malam hari? Pagi hari. Jam berapa Kiran berangkat dari Bukit Tinggi ke Padang? Dari Bukit Tinggi? Jam 8. Sampainya jam berapa? Sampainya jam 1. Berarti lama berhenti di jalan ya. Sekarang Melisa pergi ke Payakumbuh pagi, siang atau sore? Pagi. Jam berapa? Jam setengah 8. Sampainya jam berapa? 9. Nah, sekarang kita catat ya. Aira liburnya ke Pekanbaru. Jam berapa Aira berangkat dari Pekanbaru? Berangkatnya pagi, siang, malam? Pagi. Jam berapa mulai berangkatnya? Setengah 7. Sampainya jam berapa Aira? Setengah 7 berarti 6.30. Sampainya jam 12. Nah, kalau yang ke Payakumbuh tadi berangkatnya jam 7. Jam 7 sampainya jam 9. Ini berangkatnya jam 8. Sampainya jam? Kita anggap aja jam 10. Nah, Nana, itu tadi temannya yang pergi berlibur ada 3 orang, ya. Berarti anak-anak ibu pergi berlibur, ada yang ke Padang, ke Payakumbuh, ke Pekanbaru, jauh-jauh pergi berliburnya ya. Nah, itu kan ada Kiran dan Nisa daerah. Hari ini kita belajar tentang kecepatan. Jadi, apa itu kecepatan nanti akan kita bahas di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini anak ibu tahu, paham dengan konsep waktu, jarak, dan kecepatan. Dan apa itu hubungan jarak dengan waktu dengan kecepatan? Itu yang kita pelajari hari ini. Tes. Jadi sekarang anak-anak ibu silakan. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mulai Bu. Dah, jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing dulu. Dan anak ibu, tadi kita coba pretest dulu untuk menentukan sejauh mana kemampuan anak ibu dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, walaupun rendah nilainya ibu tidak marah, ya nak. Pokoknya kita mencoba. Nanti ujungnya anak-anak ibu mampu menjawab soal itu di akhir pembelajaran. Jadi ibu harap anak-anak ibu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, masuk kita pada kegiatan berikutnya. Nah, semuanya anak-anak ibu tutup quizisnya. Sekarang anak ibu perhatikan ini. Anak ibu amati aja dulu ya. Oke. Nah, coba siapa yang mau bertanya tentang gambar yang diamati sebentar ini? Tunjuk tangannya.
Siapa anak ibu yang ingin bertanya? Boleh? Ibu sekarang ingin bertanya. Ya Melisa. Berapakah kecepatan motor samping? Nah, sekarang Melisa menanyakan berapa kecepatannya. Bandingkan nanti antara video yang pertama dengan video yang kedua. Apa perbedaannya? Nah, siapa yang mau bertanya? Apa perbedaannya? Coba Kandi. Berapa kecepatan mobil? Ya, video coba yang siapa ingin mengungkapkan pendapatnya? Apa perbedaan video pertama dengan video kedua? Nah, coba Zaki. Kecepatan video pertama Video pertama apa? kecepatannya lebih cepat. Video kedua? Lebih lambat. Nah, apa lagi yang nampak lagi? Video pertama apa yang digunakan orang itu untuk? Video kedua? Itu perbedaannya. Nah, dari dua gambar itu, yang satu orangnya pakai motor, yang dua orangnya pakai mobil. Apakah sama kecepatan motor dengan mobil? Apakah sama alat transportasi yang digunakan orang tersebut? Tidak. Yang satu apa? Motor. Yang satu lagi? Mobil. Nah, sekarang kan kita tidak tahu kecepatannya. Sekarang pada video tadi ada alat transportasinya berjalan. Ya, ada dari ujung sana sampai ke ujung sana ya. Antara ujung A dengan ujung B itu yang dikatakan dengan jarak. Jarak antara ibu dengan Zafran di situ, ibu di situ. Berapa meter itu yang dikatakan dengan jarak. Nah, sekarang ibu berjalan dari sini. Anggap jarak ibu dengan Zafran itu 3 meter atau 2 meter, 3 meter. 3 meter dari ibu dengan Zafran. Sekarang ibu berjalan. Ibu hidupkan stopwatch. Ternyata ibu membutuhkan waktu selama 15 detik untuk berjalan ke arah Zafran. Waktu yang ibu butuhkan itu yang disebut dengan waktu. Berarti jarak ibu dengan Zafran berapa tadi? 3 meter. Waktunya berapa? 15 menit. Supaya ibu sampai ke Zafran 15 Detik. Kita bandingkan antara jarak ibu dengan waktu yang ibu butuhkan menuju Zafran. Itulah yang disebutkan dengan apa? Kecepatan. Seperti itulah seperti mobil yang bergerak tadi, motor yang berjalan tadi. Berarti anak ibu harus tahu apa itu yang dikatakan dengan kecepatan. Jadi sekarang jarak ibu di sini, jarak Zafran di sini. Jaraknya 3 meter. Dari mana ibu tahu 3 meter bu? Kita ukur dengan menggunakan meteran bisa, dengan mistar bisa, ya. Maka dapatlah kita jaraknya. Lama atau butuh waktu berapa ibu berjalan dari titik ibu berdiri tadi ke Zafran? 15 detik. Itu yang dikatakan dengan waktu. Perbandingan antara jarak dengan waktu itulah yang disebut dengan kecepatan. Nah, sekarang ibu minta anak ibu memahami video ini. Nah, setelah paham video ini, anak-anak ibu nanti silahkan menarik kesimpulan. Anak ibu bertugas untuk mengamati, belajar sendiri dulu. Apa yang anak ibu temukan di dalam video ini. Silakan semuanya menonton video. Nanti ibu tanya atau kita akan lakukan tanya jawab. Baik, 1, 2, 3. Per jam. Jadi, kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 60 km per jam. Gampang ya? Nah, sekarang kita coba soal selanjutnya. Kania berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Jika Kania sampai di sekolah dalam waktu 2 jam, berapa jarak yang telah ditempuh? Kita J sama dengan K kali D. Kita masukkan angka-angkanya ya. 30 km per jam kali 2 jam. Sehingga kita dapat 60 km. Jadi jarak yang telah ditempuh adalah 60 km. Mengamati video, sudah mencatat apa yang ditemukan di dalam video. Sekarang kita akan
menjawab. Ya, tadi di video yang ditonton tadi atau ditayangkan tadi, apa yang anak-anak temukan? Yang tahu jawabannya tunjuk tangan. Apa saja yang ditemukan selama mengamati video? Ya, ada tadi namanya rumus Jokowi untuk mencari JKW ya. Betul Al, pintar Al. Sekarang siapa lagi? Siapa lagi yang menemukan? Apa yang ditemukan dari video yang ditayangkan tadi? Lagi? Pintar. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Apa lagi? Siapa yang tahu lagi setelah menonton video yang ibu tayangkan tadi? Apa yang ditemukan lagi? Tadi kita kan diajak untuk menemukan kan? Apa yang ditemukan lagi? Apa nak? Pintar. Waktu adalah lamanya suatu kejadian. Nah, anak-anak ibu pintar semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita menonton video, ya. Tadi Al bilang kalau dia menemukan adanya rumus JKW, Bu. Pintar, bagus. Tadi lagi siapa lagi yang menambahkan? Tadi kecepatan, Taki katakan. Kalau kecepatan itu adalah apa tadi Taki? Jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Setelah itu saya lagi memberikan pendapatnya, mengatakan kalau waktu adalah lamanya suatu kejadian. Dan semua anak ibu sudah pintar dalam menyimak video dan mengambil informasi yang ada di dalam video. Lagi anak-anak ibu dalam beberapa kelompok. Berarti ini kelompok 1, tentukan nama kelompoknya. Kelompok 2, tentukan nama kelompoknya. Kelompok 3, tentukan nama kelompoknya. Kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi kita terdiri dari berapa kelompok? 5 kelompok. Dan anak-anak ibu sudah duduk di dalam kelompok. Nah, ada petunjuk. Yang pertama, tombol ini fungsinya untuk memasukkan ke dalam kompetensi. Fungsi tombol ini untuk masuk ke materi. Fungsi tombol ini masuk ke dalam menu latihan belajar. Fungsi tombol ini untuk masuk ke halaman utama. Fungsi tombol ini diuntukkan ini untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Panah yang ke arah sana itu fungsi tombol ini untuk kembali ke halaman sebelumnya dan silang untuk keluar. Nah, setelah kita baca petunjuk ini nak, mulailah kita start. Klik start. Nah, ini menunya. Ada kompetensi, ada materi, ada contoh soal, ada kuis. Nah, sekarang kita klik materinya. Nah, Berapakah kecepatan mobil ini berjalan? nah. Kalau anak ibu udah mau memberhentikan, berarti di skip. Ini berjalan. Klik skip. Tidak. Oke. Nah, langsung masuk. Tadi kan kecepatan itu ada 3 konsep: jarak, waktu tempuh, dan kecepatan. Ingin belajar tentang jarak dulu, klik jarak. Mari kita masuk materi yang pertama, yaitu jarak. Nah, sebentar lagi. Pandai menggunakannya? Bisa. Nah, kalau pandai anak ibu menggunakannya, Terlebih dahulu, coba anak ibu yang melakukan lagi masing-masing di komputernya. Belajar lagi sendiri-sendiri untuk menemukan. Nah, silahkan menemukan cara penting dan belajar melalui aplikasi.
Sekarang coba perhatikan ke layar infokus Ibu. Ada permasalahan? Ada permasalahan di sini yang ditampilkan? Iya. Apa permasalahannya kita baca ya? Ibu baca ya. Permasalahannya yaitu Aprilia pergi ke sekolah dengan menggunakan bus sekolah. Jadi si Aprilia di sekolah pakai bus sekolah. Nah, kecepatan rata-rata bus tersebut yaitu 36 km per jam. Jarak antara rumah Aprilia dengan sekolah yaitu 6 km. Bel masuk sekolah berbunyi pada pukul 7.30. Agar Aprilia tidak terlambat, maka dia harus berangkat pada pukul berapa? Nah, ini permasalahannya. Jadi kalian pecahkan permasalahan ini di dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Paham? Nah, cara menyelesaikan permasalahannya, Nak. Ya. Nanti Ibu akan membagikan sebuah chart. Ya. Sebuah chart atau kertas chart ya. Nanti dari berbagai macam kelompok, ada 5 kelompok tadi kan? Selesaikan permasalahan dengan caramu masing-masing. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk tabel, apakah dalam bentuk daftar, terserah. Pokoknya bagaimana cara anak-anak Ibu menyelesaikan masalah dengan caranya masing-masing. Jadi Ibu berharap tiap-tiap kelompok itu berbeda cara menyelesaikan masalahnya. Paham? Mungkin ada dalam bentuk gambar cara menyelesaikan masalahnya. Anak Ibu suka menggambar, jadi menyelesaikan masalahnya dalam bentuk gambar boleh. Ada anak Ibu sukanya dalam bentuk daftar atau buat dalam bentuk tabel, boleh. Ada anak Ibu tadi yang memperhatikan di aplikasi, oh pakai rumus Jokowi aja, boleh. Ya, tapi Ibu berharap tiap-tiap kelompok berbeda cara menyelesaikan masalahnya. Karena tiap-tiap kelompok anak Ibu ada 4 orang anggota kelompoknya, ada yang 5 orang. Jadi bisa berdiskusi. Berarti anak-anak Ibu menyelesaikan masalahnya diskusikan dengan temannya dulu. Cara menyelesaikan masalahnya baru ditulis di kertas chart yang akan Ibu bagikan ke anak-anak Ibu. Nah, nanti masing-masing kelompok akan diberikan satu kertas chart dan satu spidol untuk menulis penyelesaian masalah di kertas chart. Oke? Setelah anak-anak Ibu menyelesaikan permasalahan di kertas chartnya nanti kita tempelkan di dinding belakangan. Nah, nanti anak-anak Ibu berkesempatan untuk misalnya kelompok, apa nama kelompoknya tadi nih? Kelompok 1. Misalnya kelompok 1 menempelkan kertas chartnya di bagian sini. Ya, kelompok 2 di bagian sini, kelompok 3 di bagian sini, kelompok 4 di bagian sini misalnya. Nah, anggota kelompok 2, nah, misalnya bahwa anggota kelompok 2 pergi ke startnya kelompok 1. Tanyakan gimana penyelesaian masalahnya. Nanti di kelompok 1 nanti Najwa pergi ke kelompok sini. Tanyakan pula gimana penyelesaian masalahnya. Begitu seterusnya. Nah, Ibu pergi mengunjungi kelompok lain untuk mencari tahu, oh gimana penyelesaian masalahnya di sini. Mana tahu kelompok ini dalam bentuk gambar, mana tahu kelompok ini dalam bentuk tabel, mana tahu kelompok ini dalam bentuk rumus. Ya? Paham? Jadi nanti anak-anak Ibu bertugas untuk mengunjungi kelompok lain, muatan tentang penyelesaian masalahnya, ya, dengan berbagai macam cara, ya, tidak hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam matematika. Nah, kalau sudah paham, ada pertanyaan?
Jadi kan ada 5 kelompok kan? Buat nama kelompok, tuliskan anggota kelompoknya siapa saja. Belum ada tuliskan nama kelompok. Dengan cara tabel dalam bentuk nomor, jarak, waktu, kecepatan. Nomornya nomor 1, jaraknya 6 km, waktunya J per K sama dengan 6 km per jam. Kecepatannya 36 km per jam. 1/6 dikali 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 10 menit. 7:30 dikurang dengan 10 menit sama dengan 7. Jaraknya 60 km, kecepatan 36 km per jam. W sama dengan J per K sama dengan 60 km per 36 km per jam. 1/2 jam kali 60 sama dengan 10 menit. 7:30 kurang 10 sama dengan 7. Ternyata kelompok 2 membilang teman. Anak ibu sudah melakukan atau berkunjung ke stand kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sekarang ibu mau minta salah satu anak ibu ke depan untuk menjelaskan berkunjung ke stand mana tadi, bagaimana penyelesaian masalah dari kelompok yang dia kunjungi. Nah, siapa yang mau ke depan? Fajar, ayo Fajar, coba ke depan. Coba jelaskan dengan teman-temannya tadi Fajar ke stand kelompok berapa, terus bagaimana penyelesaian masalahnya. Nah, Saya tadi berkunjung saya stand kelompok 2 dengan cara gambar. Mobil bus sekolah kecepatannya 36 km per jam dan jarak rumah ke sekolah 6 km.
hasilnya. Kelompok 2 penyelesaian masalahnya itu dalam bentuk gambar. Mereka bikin gambar rumahnya si Aprilia, gambar sekolahnya, jaraknya berapa, terus busnya